menarik perhatian gue buat HP ini. Pertama, chipsetnya Dimensity 8100 dan yang kedua charging 150 wattnya. Jadi di video kali ini gue bakal fokus ke sana dengan lakuin beberapa tes nih, mulai dari performance, gaming, dan charging. Dan ini dia Realme GT Neo 3. Sebelum ke tesnya gue jelasin singkat dulu ya buat spesifikasi HP ini. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,7 inch AMOLED 120Hz. Sedangkan untuk chipsetnya sendiri seperti yang gue bilang Dimensity 8100 dengan pabrikan 5 nanometer. Untuk cooling system itu stainless steel. Susah nih. Stainless Steel Vapor Cooling System Max yang punya kapasitas 4500 mAh dan support 150 watt charging. Bocoran aja nih ya guys, dari tes yang gue lakuin sendiri dari 1 ke 100 itu dalam 15 menitan aja. Dengan sedikit magic bisa jadi juga 12 menit 54 detik. Penasaran kayak gimana? Nanti bakal gue bahas. Untuk kameranya dia ada 3 kamera belakang, 50 megapiksel wide ber-OIS, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan kamera depannya 16 megapiksel. Oke, jadi udah ada gambaran ya tentang HP ini. Lanjut kita ke menu pertama, performance. Jadi untuk tes pertama ini gue bakal lakuin Antutu 6 kali dan kita lihat informasi apa sih yang bisa kita dapat di sini. Dan hasilnya dapat skor di 817 ribuan yang mana skor ini mirip dengan skor chipset Snapdragon 888. Untuk suhunya mencapai 43 derajat ya dengan baterai yang masih di 100% nih. Lanjut buat menghemat waktu kalian, langsung aja gue tampilin data dari tes 1 sampai 6. Dari sini terlihat untuk penurunan skornya cukup tajam ya, dari 800 ribuan sampai ke 590 ribuan. Kira-kira penurunannya itu sampai 27%. Untuk suhu rata-ratanya itu tergolong tinggi ya, yaitu 47,7 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 50,4. Tapi untungnya nggak kena overheat saat jalanin tes ini. Dari sisi baterai total berkurang 21% ya, yang hitungannya masih normal sih, nggak hemat tapi nggak boros juga. Oh ya, untuk GT mode-nya itu aktif untuk tes pertama, habis itu mati sendiri dia dan nggak gue nyalain lagi karena takut overheat. Dan tadinya gue sempat mikir nih, apakah penurunan skor ini gara-gara GT mode-nya mati? Tapi di tes ke-6 gue sengaja nyalain lagi ya, karena ini tes terakhir, jadi kalau stop karena overheat ya nggak masalah. Dan hasilnya ternyata nggak membantu ya, tetap lanjut turun di sekitar 50 ribuan poin. Next kita ke stress test 3D Max, dimana skor tertinggi dapat di 5469 dengan stabilisasi 50,5%. Suhu di sekitar 45,6 derajat ya dengan baterai berkurang 10%. Oke, tes gaming ini menarik guys, karena gue tes Genshin Impact highest 60 fps-nya dengan 3 skenario yang berbeda. Pertama, gue tes dengan GT mode-nya off, dan hasilnya bisa dibilang oke ya, dapat FPS rata-rata di 43. Untuk lag yang sampai freeze gitu, gue sih nggak berasa. Batas bawahnya juga masih aman kok, di sekitaran 30 fps. Sedangkan turunan tajam di awal-awal itu saat gue lagi teleport, jadi bisa diabaikan. Total gue main sekitar 15 menitan dan baterai berkurang 12% ya. Untuk suhu berasa panas dan pas gue cek di 51,3 derajat. Percobaan selanjutnya gue pengen tahu nih, kalau ngegame dengan GT mode-nya on, apakah bisa lebih baik? Jawabannya sedikit lebih baik aja nih. Jadi sama juga gue main sekitar 15 menitan dengan rata-rata naik 2 fps aja ke 44,9. Untuk pengalaman mainnya mirip-mirip sih kayak tes sebelumnya. Kenaikan 2 fps ini nggak terlalu berasa buat gua. Oh ya, untuk suhu mirip juga. Pas gua cek ada di 51 derajat. Terakhir, karena banyak teman-teman yang komen, "Bang, kalau tes gaming cobain juga pakai cooler dong." Iya, gue dengerin kalian kok. Dan ini dia cooler HP mereknya Razer yang baru gue beli kemarin dan perdana langsung gue cobain di HP ini. Masih sama, gue main dengan settingan highest 60 fps juga nih. GT mode-nya on selama 15 menit. Dan hasilnya FPS rata-ratanya naik jadi 48,8. Dan jujur nih, pas gue main cukup berasa sih perbedaan dari 2 tes sebelumnya. Untuk suhunya juga menarik di sini, bisa turun sampai 5 derajat di 46. Yang impactnya pas pegang dan mainin HP ini jadi lebih nyaman. Untuk Mobile Legends dan PUBG gue kasih tahu settingannya aja ya, dimana Mobile Legends dapat framerate high dan grafik high juga, sedangkan PUBG HD sampai smooth high. Lanjut kita ke tes chargingnya yang ada 2 senario nih. Pertama tanpa cooler dan yang kedua dengan cooler. Pertama pastiin dulu kalau kita aktifin settingan rapid charging yang ada di menu battery. Kalau udah langsung kita choose mulai pengecasannya. Dan di sini gue juga udah ada alat yang bisa memonitor arus daya yang masuk. Di menit pertama baterai udah mencapai 12% dengan suhu 35 derajat. Untuk daya yang masuk itu di 144 watt ya.
Lanjut di sekitar menit ketiga 30 detik, daya yang masuk langsung berkurang drastis ke 76 watt. Terus langsung aja deh gue cek suhunya, dan ternyata sekarang naik ke 43 derajat. Asumsi gua ya, penurunan daya ini dikarenakan suhu HP naik, sehingga biar nggak makin panas lagi, aliran daya yang masuk dibatasin. Dan sampailah kita pada menit ke-5, baterai ada di 50% dengan suhu di 43,5 derajat. Dimana sesuai dengan yang diklaim Realme nih, 5 menit bisa mencapai 50%. Lanjut di menit 10, baterai ada di 74% dengan suhu 42 derajat. Dan gue juga sempat ukur suhu kepala chargernya ya, yang ada di 49 derajat. Habis itu di menit 15, baterai udah di 98% dan 20 detik kemudian kelar 100%. Itu tadi tanpa cooler. Sekarang gue pakein coolernya ke HP ini. Dan hasilnya di menit pertama sama sih, 12% dengan suhu 33,4 derajat. Terus langsung aja kita loncat ke menit 5 dan ternyata lebih cepet, udah 55%, dimana sebelumnya 50%. Habis itu di menit 10 udah 86%, menit 12 96%, dan akhirnya kelar di menit 12 54 detik, sekitar 2,5 menit lebih cepat dibanding tanpa cooler. Wah, lumayan juga loh. Oh iya, satu lagi informasi tambahan buat teman-teman. Apa yang terjadi kalau kita ngecas dengan rapid chargingnya off? Pertama yang jelas lebih lambat ya, karena ini yang menarik nih. Dari pengetesan gua ini, saat suhu HP di 38 sampai 39 derajat, aliran dayanya udah mulai dikurangi. Bisa dilihat di tabel ini. Di menit kedua aja daya yang dialirkan udah turun ke 75 watt, dan sampai menit kelima baru mencapai 40%. Jadi suhu HP ini di limit gitu ya, 38 atau 39 derajat untuk rapid charging off. Tapi kalau on bisa naik ke sekitar 42 sampai 43 derajat. BTW guys, gue pengen tanya deh, kira-kira video kali ini terlalu teknis dan detail nggak sih? Apakah kalian bisa ikutin nih informasi yang baru gue sampein? Boleh tolong komen ya pendapat kalian nih, biar kalau ada yang kurang-kurang bisa gue perbaikin ke depannya. Thank you. Jadi Realme GT Neo ini punya 3 warna ya, ada biru strip, silver strip, sama hitam kayak punya gua ini. Untuk model HP-nya dibagi 2, ada yang 80 watt charging dan 150 watt charging. Yang katanya 150 watt ini cuma ada di Cina doang, untuk globalnya yang 80 watt aja. Sedangkan harganya berkisar dari 4,3 juta sampai 6,3 juta rupiah. Dan ingat ya, itu konversi langsung dari harga resmi di Cina sana. Jadi, kesimpulan gua tentang Dimensity 8100 agak di bawah ekspektasi ya. Beda dengan impresi gua ke Dimensity 9000 yang sangat positif. Kalian bisa cek di video ini nih. Di sana gue keroyokin dengan beberapa chipset dari Snapdragon. Oke, balik lagi kita ke Dimensity 8100. Dari tes Antutu tadi, stabilisasi agak kurang ya, dan suhunya pun tergolong tinggi. Jujur ini bikin gue makin penasaran pengen coba Dimensity 8100 dari racikan brand lainnya. Buat tahu karakteristik chipset ini apakah sama atau beda dengan tes yang baru kita lakuin tadi. Dan perlu diingat juga, hasil ini masih bisa berubah seiring berjalannya waktu ya, karena emang ini chipset masih baru. Dan kemampuannya masih bisa lebih ditingkatkan lagi dengan update software. Dari sisi gaming, menurut gue udah termaksud oke sih, cuman masih belum bisa menyaingi Snapdragon 870. Karena di tes gaming Genshin Impact gue sebelumnya, bisa dapat FPS rata-rata di 50-an ke atas. Dengan settingan sama highest 60 FPS, dan total main 15 menitan di Poco F3. Untuk chargingnya keren sih, ini HP pertama gue yang bisa ngecas cuma dalam 15 menitan. Bahkan Redmi Note 11 Pro Plus 5G dengan 120 watt chargingnya yang diklaim 15 menit itu, gue cuma dapet 19 menitan. Makin lama nih, kayaknya dalam 5 menit atau kurang udah bisa penuh kali ke 100%. BTW guys, karena bikin video ini cukup menguras waktu dan tenaga, kalau dirasa bermanfaat, boleh bantuin gua buat like video ini ya, bakal berarti banget dan makin semangat gua bikin videonya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!